Ya, sahabat Mata Bento, saat ini saya sedang bersama dengan aktor senior Agus Melas, berada di rumahnya yang artistik di kawasan Cipanas. Luar biasa, udaranya sejuk. Kebetulan matahari baru saja turun. Wah, pokoknya kalau kita berada di sini bikin betah. Nanti kita akan lihat sekeliling rumahnya yang penuh barang antik. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Agus. Selamat siang, Mas Agus. Selamat siang, Pak Herman. Ya, apa kabar? Selamanya sehat, sehat selalu. Sehat selalu ya. Ya, Sudah 70 tapi sehat. alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Mas Agus, banyak aktor yang memilih tinggal di ibu kota, dekat dengan industri film supaya selalu berhubungan dengan para produser, dengan sesama rekan artis, atau komunitas-komunitas dunia film yang tidak mau ditinggalkan, karena di situ juga mungkin ada kegiatan yang sifatnya hura-hura dan sebagainya. Kenapa Mas Agus tinggal di kawasan Cipanas ini? Diceritakan dulu kapan mulai di sini, kenapa memilih tempat ini? Saya masuk ke Cipanas ini 2004. Tadinya kebetulan ada rezeki dan saya bangun pelan-pelan selama 2 tahun. Sebelumnya saya juga sudah mengumpulkan pintu-pintu tua selama 10 tahun. Kemudian saya pasang satu persatu. Baru 2 tahun jadi. Itu pun juga berkaitan dengan dana. Karena dananya terbatas, jadi saya harus menunggu dana yang kemudian datang. Kenapa saya pilih di Cipanas? Sebenarnya di sini kayak oksigen. Di luar under pressure. Saya bisa bersyukur pada Allah, pada Tuhan. Saya bisa olahraga rutin, banyak sekali yang saya dapatkan. Banyak hal-hal yang di Jakarta kita tidak dapatkan, di sini saya dapatkan. Makanya saya memilih untuk menetap di sini. Kalau faktor jarak dari Cipanas ke Jakarta itu hanya awalnya kita merasa jauh. Lama-lama mindset kita sudah menganggapnya dekat gitu. Udah terbiasa ya? Udah terbiasa gitu karena faktor jarak itu tuh. Soal barang-barangnya tadi Mas Agus bilang ada pintu yang usianya 100 tahun. Jendela-jendela, pernah punya koleksi 80 pintu dan 80 jendela. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Jadi saya kalau lokasi ke daerah Jawa atau ke Sumatera, kemanapun, yang pertama kali saya cari adalah di mana ada pasar loak. Itu. Nah, dengan pasar loak itu pasti banyak barang-barang bekas, barang-barang tua di situ. Di Jawa juga saya selamanya cari itu dulu. Nanti kemudian saya mulai survei. Saya hunting. Kalau duit cukup saya ambil, kalau belum cukup saya tunggu termen saya turun baru saya bayar. Gitu saya kumpulin aja. Ya. Sampai sejumlah tadi gitu. Itu kan kalau ke daerah beli pintu, beli jendela kan repot ya. Sebenarnya nggak kan ada ekspedisi. Kita bisa kirim pakai ekspedisi gitu. Atau dibawa sendiri enggak? Kadang kalau nggak terlalu banyak saya taruh di atas mobil. Misalnya saya pergi ke daerahnya syuting itu dengan mobil, ya saya taruh di atas mobil, di atas kap mobil, tapi dikasih alas kardus gitu. Iya, iya. Mas Agus, ini untuk menata ini Mas Agus lakukan sendiri apa minta jasa orang lain, minta bantuan orang lain? Saya lakukan sendiri karena saya senang ya kan. Kadang-kadang hujan-hujan juga saya lakukan gitu. Meskipun di sini dinginnya ya dingin banget gitu. Jadi saya nggak pernah menaruh sesuatu barang apapun secara flat, itu enggak. Semacam ini ada tanaman di sini, ada level, nanti di situ turun, ada ini gitu. Iya. Itu. Nah, dari mana Mas Agus memperoleh kemampuan artistik itu? Saya dulu di sekolahin pemerintah, zamannya masih ada Depen gitu tuh, ada course tentang misalnya sekarang art directing, penataan artistik. Saya ambil course itu gitu. Saya ambil gitu tuh. Tentang apa penulisan skenario saya ambil. Tapi yang saya paling suka adalah penataan artistik. Ya. Waktu itu padahal udah jadi aktor terkenal ya. Ya. Iya. Kenapa konsentrasinya tidak pada di acting tapi di artistik gitu? Acting saya udah kenyang, makanya saya lama di almarhum Teguh Karya, di situ 5 tahun. Di Pak Arifin Sinur
Pak Asrul Sani, senior-senior saya gitu tuh. Jadi saya ingin melengkapi di sisi yang lain gitu. Iya. Itu. Dan ilmu itu akhirnya kepake ya? Kepake sekali gitu tuh. Kepake di dalam syuting atau di luar syuting? Di syuting kepake, di rumah juga kepake. Kita ngeset rumah itu. Jadi nanti dia jalan seperti ngalir gitu aja. Oh ini gali, bikin kolam situ. Tanahnya buang ke sini, sisanya buang ke sana gitu aja deh. Gitu. Dia bergerak aja sendiri atau udah drek jadi gitu. Iya. Kalau di syuting dipakainya gimana? Mas Agus kan bukan orang art. Iya. Kalau zaman saya nyutradarain, kan, saya akan kasih tahu ini konsepnya kayak gini nih, nilai artnya, temanya kayak gini nih. Ini harus ada benda-benda tertentu yang memberi ciri zamannya zaman tahun berapa gitu tuh misalnya gitu. Artinya kepake lah itu ya? Kepake gitu. Di luar ini selain di rumah? Saya ada kerjaan kayak waktu itu teman bangun wahana, saya diminta sebagai counterpart. Hal-hal yang berbau art itu saya akan counter dia gitu. Atau saya wujudkan ide-ide baru. Kadang-kadang sebagai advisor juga gitu tuh. Gitu. Nah itu akhirnya ya saya dapatkan pengetahuan baru lagi gitu. Dan dibayar pula ya? Ya karena teman jadi diamplopin aja gitu. Diamplopin aja. Tapi yang jelas ilmu itu berguna ya. Sangat yang berguna. Penting kan yang paling baik adalah ilmu yang berguna. Gitu. Betul. Syukur kita berbagi dengan orang lain. Iya. Gitu. Itu. Oke, Mas Agus nih kelihatannya mau turun hujan. Nanti kita pindah aja ke dalam ya. Oke, siap. Ini buffet ini tahun 40. Modelnya melengkung kayak gini. Ini Mas Agus dari? Ini dari zaman saya kecil, peninggalan orang tua. Tahun 40 ini gitu. Di Surabaya di bawah? Iya, dari Surabaya saya bawa tuh. Nih. Terus ini lemari buku tua juga ini. Itu. Ini orang tua juga? Di peninggalan mertua. Terus buffet agak baru ini. Itu meja kerja bapak saya bawa sini. Ini udah tua banget nih. Meja kerjanya. Meja orang tua saya, bapak saya. Meja lu apa? Akunting. Zaman Belanda ya? Ini kursi meja di zaman Belanda? Iya, kursinya aja saya nggak rubah-rubah kayak gitu aja. Ini meja kerja Mas Agus ya? Iya, buat coret-coret lah. Itu. Ini semua Mas Agus rata sendiri ya? Iya, ini buat dimensi ruang aja, ada air supaya kalau kita itu adem gitu, udara masuk gitu. Di sini anaknya nggak ada nyamuk ya? Nggak ada, nyamuk terbang pasti jatuh karena nggak pakai jaket. Dia makan. Di Jakarta kita dibuka begini. Oh, habis. Habis ya? Habis. Iya. Habis digerayangin orang juga. Apa saja sih yang dikerjain di tempat yang sepi seperti ini? Oh, banyak. Kita bisa tanam-menanam dari mulai bunga sampai buah. Terus kalau yang pasti karena kaya oksigen buat olahraga itu sangat bagus. Terus kemudian treknya itu banyak yang nanjak buat jantung bagus. Kemudian saya juga bikin kafe. Dan teman-teman yang pas by atau lewat arah Cipanas sering mampir, atau produksi-produksi yang di syuting di Cipanas mampir. Jadi makin lama komunitasnya juga makin lebar gitu. Di samping kegiatan, sekarang saya lagi tekunin anggur. Jadi apa aja banyak komunitas yang diikutin di sini? Banyak gitu. Apa itu? Komunitas nyanyi-menyanyi. Oh, iya. Komunitas bunga, ya kan. Cuma sekarang bunganya saya ganti konsentrasinya ke anggur. Makanya dengan KIPA itu, Komunitas Artis Indonesia Pencinta Anggur, kita coba mengembangkan anggur sampai ke daerah-daerah gitu. Mas Agus jadi apa di situ? Saya kebetulan jadi ketua umumnya. Diminta apa? Diminta. Oh, diminta untuk KIPA ini, Komunitas Artis Indonesia Pencinta Anggur. Saya diminta. Gimana ceritanya bisa terjun di situ?
Jadi pertama kali ada satu acara di mana acara itu adalah acara seminar tentang anggur. Saya diundang. Kemudian tiba-tiba mereka sudah bikin format untuk komunitas artis Indonesia pencinta anggur. Nah tiba-tiba saya didolat untuk jadi ketua umumnya. Gitu. Buat saya sih challenge. Kenapa saya harus lari? Saya hadapi aja dan saya banyak belajar. Ternyata memang saya harus belajar dari nol dan sekarang udah mulai agak tahu. Dan saya yakin nanti juga makin lama juga makin matang kita di dalam yang namanya proses penanaman, pemupukan, perawatan sampai panen, memanen gitu kan. Ada 4 hal: menanam, memupuk, merawat, dan memanen. Ada satu sisi lagi namanya apa? Membudidayakan, artinya mengembangkan anggur ini menjadi varian-varian yang baru. Seperti itu. Terus pemasarannya gimana? Pemasarannya jadi gini, kita masuk kepada daerah-daerah dulu. Jadi kita bekerjasama dengan desa itu, kita bikin satu kegiatan anggur, didatangi oleh kepala desa, dan kita lakukan itu secara streaming. Bicara tentang anggur gitu tuh. Nanti kita berikan beberapa contoh anggur, jadi cara penanaman sampai dan seterusnya gitu tuh. Pernah nggak sih ada petani yang sudah kelihatan tuh ada hasilnya berbuah anggurnya gitu? Ada. Waktu itu mereka ingin mempromo anggurnya, dia serahkan kepada saya, dan memang buahnya lebih gede dari buah bola pingpong. Oh, besar-besar ya? Terkejut saya, hah segini ini. Dia foto bersama saya untuk mempromosikan varian yang dia ciptakan itu. Iya. Nah gitu tuh, antara lain gitu. Jadi makin lama makin kita banyak tahu gitu. Wah, anggur ini masa nggak mungkin, ternyata mungkin di Indonesia. Iya. Itu tumbuhnya di daerah apa aja? Apa daerah dataran rendah, dataran tinggi? Apa? Setahu saya daerah yang panas jalan, daerah yang dingin juga jalan. Sebetulnya apa yang Mas Agus mau cari di sini? Gitu? Saya cari keteduhan. Kenapa hidup di Jakarta itu buat saya udah nggak cocok. Satu, dari mulai masa pandemi juga sangat berpengaruh. Kemudian juga kehidupannya hiruk pikuknya saya nggak suka seperti itu. Saya suka ketenangan dengan alam gitu. Jadi film adalah film buat saya. Pertanian adalah pertanian, tapi kreativitasnya tidak beda, hanya penerapannya aja yang beda, dengan softwarenya juga beda, hardwarenya juga beda dengan sendirinya gitu. Jadi buat saya pertanian ini menarik, apalagi anggur yang masih dianggap barang mewah, gimana dia bisa menjadi seakan bisa berubah image-nya, harganya khususnya sama dengan pisang. Yang hampir setiap di meja makan ada pisang gitu. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan anggur menjadi buah primadona, tapi dengan harga yang terjangkau di kalangan menengah atau sampai kalangan bawah juga bisa terjangkau gitu. Kelihatannya memang lebih muda dari umurnya. Apa ini karena faktor tempat tinggal, lingkungan, atau Mas Agus bisa membebaskan diri dari tuntutan-tuntutan seperti yang ketika masih tinggal di kota besar? Yang pertama, kesehatan lebih kita dapatkan di daerah pegunungan seperti ini karena dia sudah kaya oksigen. Terus kemudian pikiran kita juga di luar under pressure, tekanannya itu tipis banget. Terus kemudian kita bergaul dengan alam, itu dengan sendirinya ada vitamin-vitamin psikologis yang masuk ke batin kita. Saya juga olahraga rutin di sini, di mana tidak ada polusi debu dan sebagainya gitu. Jadi buat saya ini surga dunia. Saya orang proletariat. Saya bukan borjuis. Saya juga bukan orang yang glamor-glamor. Saya kurang suka untuk itu. Gitu. Sejak dulu ya? Sejak dulu gitu. Jadi saya lebih suka kita hidup di dalam bumi realistis gitu, bumi realis. Daripada bumi yang bersifatnya imajiner, impian gitu. Padahal dunia film katanya dunia impian. Ya biarlah itu kata orang gitu tuh, tapi saya tidak ada di ruang itu gitu. 10 tahun di dunia film,
Mas Agus sudah merasa cukup, merasa puas, atau masih ada lagi yang ingin dicapai dari dunia film? Kalau kata puas saya jauhi dari diri saya, dari angan-angan saya, dari pikiran saya. Kata puas dalam tanda kutip puas itu saya jauhkan. Kenapa? Saya selamanya menjawab gini, apakah apa yang Anda merasakan paling maksimal, paling puas di dalam karya Anda, saya akan selamanya menjawab yang akan datang. Karena kalau saya jawab, oh yang itu, yang lalu, yang ini, maka karir saya sudah selesai. Sementara tugas seorang pemain adalah pemburu lembaga kemanusiaan dan kehidupan. Dia harus kaya fenomena kehidupan dan dia harus melahirkan karya-karya yang bisa menyentuh penonton, mempunyai pesan-pesan yang pesan dari mulai edukasi, kultur edukatif. Jadi saya berusaha untuk berdiri di posisi itu. Yang tadi Mas sampaikan itu sudah pernah dilakukan, sudah pernah dicapai atau masih belum? Saya kira saya sudah berkali-kali melakukannya. Ya. Nanti titik klimaksnya mungkin kalau saya sudah pensiun dalam pengertian orang seniman itu dia akan berhenti berkesenian kalau satu dia sakit, yang kedua dia udah jompo, yang ketiga dia mati. Buat saya gitu. Iya. Kita kan bisa berkarya di mana saja ya. Ya. Artinya bukan di satu tempat yang mau ditentukan. Oh, kalau mau ya di sini, mau ini ya di sini kan gitu loh. Nanti di mana saja. Sekarang Mas Agus berada di Cipanas. Sudah 16 tahun ya di sini ya. Sudah 16 tahun. Nah, apakah Mas Agus berkarya juga untuk lingkungan tempat tinggal Mas Agus sekarang ini? Yang saya tawarkan ke mereka adalah sugesti hidup sehat. Ya. Itu yang saya tawarkan ke mereka. Dengan saya kalau pagi lari, akhirnya mereka juga pada ikutan olahraga kan. Saya memakai baju yang warnanya yang menyala, akhirnya mereka ikutan. Bukan apa, kalau baju menyala itu kesannya fresh, dan orang yang suka berdandan akan tiba-tiba menjadi suka olahraga hanya karena senang dandannya, tapi dia sudah melakukan olahraga. Iya. Jadi influencer juga ya? Iya, kepada mereka gitu tuh. Masih lari? Masih, saya lari 4 kilo setiap hari. Lari jogging begitu? Ya, dan nanjak gitu. Nggak ada masalah dengan? Enggak. Jadi saya juga nganggapnya gini, semua itu akan terbiasa karena rutinitas gitu. Iya. 4 kilo ya? 4 kilo. Enggak, ya biasa lah, nggak jauh gitu. Iya. Ya buat orang yang nggak biasa itu luar biasa itu Mas. Iya. Saya aja mungkin 4 kilo, ya saya sih paling campur jogging, jalan kaki, 4 kilo sampai lah gitu. Iya. Nah selain itu, cara Mas Agus menjaga kesehatan apa? Pola makan saya jaga. Saya menghindarkan yang lemak-lemak gitu tuh, saya hindarkan gitu tuh. Iya. Apa Nggak makan apa mengurangi? Mengurangi, jadi porsinya itu berhenti sebelum makan, sebelum kenyang. Sebelum kenyang ya? Nah, sebelum kenyang kita berhenti, terus pola makannya juga kita lihat, ini makanan apa nih yang kita makan gitu kan. Asupannya kan juga penting gitu. Iya. Serat itu juga butuh badan kita kan gitu. Iya. Sejak kapan pola itu diterapkan? Saya sudah lama seperti itu gitu. Saya orang yang senang olahraga dari umur belasan gitu. Jadi ritmenya ke bawah terus dalam kehidupan gitu. Cuma merokok masih ya? Ya ini kemarin sebenarnya udah berhenti. Ya, karena ada pekerjaannya seperti ini, banyak makan pikiran, teman-teman pada ngerokok, ya kebawa juga sih, tapi nggak terlalu banyak sekarang gitu. Iya. Dan secepatnya juga saya pengen berhenti lagi gitu. Iya. Di sisa usia yang masih akan Mas Agus jalani ini, apakah Mas Agus masih akan tetap bergerak di dunia kesenian, atau mau jadi petani keduanya, atau mau retire dari keduanya untuk ya menikmati hidup aja gitu? Apa yang akan dilakukan Mas? Saya orangnya nggak aneh. Saya nggak akan retire, saya nggak akan pensiun. Hanya karena untuk menikmati. Pada saat saya bekerja itu saya mengalirkan semua kreativitas yang lahir dari kerja artistik saya. Dengan itu saya sudah berkreasi,
Saya melakukan kerja kreatif, saya menikmati, khususnya menikmatinya itu berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau saya mandek, saya cepat mati. Iya, iya. Ya, Jadi semua masih dikerjain sekarang ya? kerjain. Semangat itu masih ada ya? Harus kita pelihara. Semangat harus kita pelihara, jangan sampai padam. Mudah-mudahan tetap sehat ya Mas ya? Ya, Iya. hidup mensyukuri apa yang kita dapatkan, itu yang terbaik. Hadir dan mengalir seperti air. Itu motonya? Motonya. Iya, iya. Sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, mungkin ada yang Mas Agus mau sampaikan, baik kepada sesama orang-orang yang bergerak di bidang seni, atau kepada siapapun lah. Ya. Mungkin Mas Agus punya pengalaman yang ingin berbagi gitu. Iya. Hidup itu pada dasarnya kita harus kreatif. Karena kreativitas itu membuat kita jadi berpikir terus, berkarya, membuat otak kita encer. Dan satu hal yang akan lahir adalah tetap semangat di dalam kehidupan ini. Jangan pernah dirimu takut dipengaruhi atau tidak dipengaruhi. Tapi bagaimana menjadi manusia yang sewajarnya. Oke, sahabat Mata Bento, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Agus Melas, aktor senior. Sekarang sudah 70 tahun, masih sehat. Tinggal di lingkungan yang sehat, rumahnya asri, artistik, bikin betah di sini. Nah, mudah-mudahan obrolan kami tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam channel Mata Bento di konten yang berikut. Tonton Mata Bento, ya. Subscribe Mata Bento. Ya.